Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai anak-anak, pada hari ini sebelum kita belajar, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk yang beragama Islam, mari bersama dengan Ustazah kita membaca surah Al-Fatihah. Amin ya Rabbal Alamin. Berdoa selesai. Anak-anak, pada hari ini kita akan memasuki ke dalam materi baru. Anak-anak silahkan simak video berikut ini. Anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari tentang pembelajaran tematik kelas 2, tema 6, merawat hewan dan tumbuhan, subtema 3 dan 4, tumbuhan di sekitarku dan merawat tumbuhan. Materinya tentang aturan di sekolah. Untuk kompetensi dasarnya yaitu Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah dalam setiap permainan selalu ada peraturan permainan. Mengapa harus ada peraturan? Apakah dalam keseharianmu kalian juga memiliki peraturan ketika bermain di sekolah? Nah, jadi anak-anak, peraturan itu ada di mana saja. Selain itu, dalam bermain kita juga memiliki peraturan. Peraturan ketika jam istirahat di sekolah, yaitu dilarang keluar dari lingkungan sekolah. Jajanlah makanan sehat di kantin sekolah. Dilarang bermain sepak bola di dalam kelas. Berbicara sopan di lingkungan sekolah, lalu menjaga kebersihan. Nah, ini adalah salah satu contoh peraturan ketika jam istirahat di sekolah. Siti dan teman-temannya bermain dengan gembira. Semua mengikuti peraturan permainan. Ibu guru pun senang melihat anak-anak kelas 2 tertib dalam bermain. Apa yang terjadi apabila anak-anak kelas 2 tidak mengikuti peraturan permainan? Nah, kira-kira apa yang terjadi anak-anak jika kita tidak mengikuti peraturan dalam permainan? Ya, akan ada kecurangan ketika bermain. Kemudian, dapat terjadi perselisihan dan perkelahian. Lalu, permainan menjadi kacau dan tidak teratur. Lanjut.
Merawat tanaman di sekitar sekolah. Di depan kelas terdapat pot-pot tanaman bunga. Semua siswa diwajibkan merawat tanaman tersebut. Setiap hari tanaman disiram. Siswa yang bertugas piket harus menyiram tanaman tersebut. Siswa harus menjaga tanaman agar tidak rusak. Ketika bermain, siswa harus berhati-hati agar pot bunga tidak pecah. Misalnya, tidak bermain bola di sekitar pot-pot bunga. Hal itu untuk menjaga agar bola tidak mengenai pot bunga. Nah, anak-anak, jadi pot-pot bunga yang ada di sekolah itu perlu kita rawat dan jaga ya. Nah, jadi anak-anak yang laki-laki tidak sembarangan bermain bola ya. Mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Tuliskan aturan untuk merawat tanaman di sekolah. Nah, apa saja nak? Peraturannya 1. Tidak mencabut tanaman di sekolah. Yang kedua, tidak menginjak-injak tanaman. Yang ketiga, tidak memecahkan pot tanaman dengan sengaja. Selain itu, setiap hari tanaman juga perlu disiram ya. Apa akibatnya apabila aturan itu tidak dipatuhi? Nah, salah satunya apa anak-anak? Iya, tanaman akan mati. Lingkungan menjadi rusak. Lingkungan tidak indah dan asri. Artinya, karena bunganya sudah rusak, maka lingkungannya tidak jadi cantik ya, Nak, ya, tidak jadi indah. Kemudian, Benny ingin bermain bola di sekitar kelas. Bagaimana sebaiknya kamu bersikap untuk menanggapi keinginan Benny tersebut? Nah, sikap kita sebaiknya bagaimana anak-anak jika ada yang ingin bermain bola di sekitar kelas? Iya, sikap saya yaitu saya akan menasihati Benny untuk bermain bola di lapangan agar tidak ada kaca atau pot yang pecah karena terkena bola. Lanjut. Nah, kita sudah memasuki pembelajaran subtema 4, merawat tumbuhan. Oke. Nah, halaman sekolah sangat indah. Banyak tanaman hijau terawat. Semuanya wajib menjaga dan merawat tanaman yang ada. Tanaman tidak boleh dirusak dan diinjak. Merawat tanaman di sekolah adalah hal yang harus dilakukan semua warga sekolah. Tanaman di halaman sekolah membuat sekolah tampak indah. Tanaman di halaman sekolah jangan diinjak. Jangan pula membuang sampah di halaman sekolah. Jika tanaman diinjak, tanaman akan rusak. Halaman sekolah tidak akan tampak indah lagi. Membuang sampah di halaman sekolah membuat lingkungan tampak kotor. Membuat lingkungan sekolah bersih dan indah adalah kewajiban semua warga sekolah. Nah, anak-anak, berdasarkan bacaan tersebut, mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Apa saja tata tertib untuk merawat tanaman di sekolahmu? Nah, contoh tata tertib merawat tanaman di sekolah adalah tidak menginjak-injak dan mencabut tanaman. Kemudian tidak memecahkan pot dengan sengaja. Siapakah yang harus mentaati tata tertib tersebut? Yang harus mentaati tata tertib tersebut yaitu semua warga sekolah. Jadi tidak hanya tukang kebun sekolah ya, tapi juga murid, guru, dan petugas-petugas lainnya. Lalu peraturan tersebut harus dipatuhi karena dapat membuat lingkungan sekolah tetap bersih dan indah. Lanjut. Setiap siswa kelas 2 ditugaskan untuk merawat tanaman yang ada di sekolah. Hal itu dilakukan di pagi hari sebelum masuk kelas. Siti dan Benny ditugaskan pada hari Senin. Dayu dan Lani ditugaskan pada hari Selasa.
Lina dan Niko ditugaskan pada hari Rabu. Pada hari Rabu, Niko datang terlambat. Akhirnya Lina harus mengerjakan tugasnya sendiri. Nah, mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ya. Bagaimana pendapatmu mengenai Niko yang terlambat? Apakah yang dilakukan Niko sesuai dengan tata tertib? Nah, bagaimana menurut pendapat kalian anak-anak? Ya, kita jawab bersama. Menurut pendapat kami, Niko tidak sesuai dengan tata tertib. Seharusnya ia datang lebih pagi agar tidak terlambat. Lalu, apakah yang terjadi jika Niko datang tepat waktu? Nah, jika Niko datang tepat waktu, maka Niko dapat mengerjakan tugasnya bersama dengan Lina. Apa yang akan kalian lakukan jika ada teman kalian yang melakukan hal seperti Niko? Nah, jika ada teman saya melakukan hal seperti Niko, apa yang akan kalian lakukan anak-anak? Iya, kita sebaiknya menasihatinya agar mentaati tata tertib dan tidak terlambat ke sekolah. Lanjut. Nah, mari kita pasangkan tata tertib sekolah berikut dengan manfaat yang tepat ya. Pertama, datang ke sekolah lebih pagi pada waktu piket kelas. Nah, kira-kira manfaat yang benar yang mana, Nak? Iya, siswa dapat melaksanakan tugas piket dengan baik. Nah, karena datang ke sekolah lebih pagi, jadi siswa dapat melakukan tugas piket dengan baik ya. Menyiram tanaman di dalam pot. Nah, karena menyiram tanaman di dalam pot, akhirnya manfaat yang didapat adalah tanaman menjadi subur. Menyapu kelas. Iya, karena kita rajin menyapu kelas, maka manfaatnya kelas menjadi bersih dan nyaman untuk belajar. Kemudian ada menghapus papan tulis. Nah, apa manfaat menghapus papan tulis? Ya, kegiatan belajar lancar karena guru selalu siap menggunakan papan tulis. Lalu ada mengatur rak buku di kelas. Iya, manfaatnya buku-buku tertata rapi. Lanjut. Nah, saat bekerja kelompok, sikap-sikap apa yang perlu dilakukan agar tugas dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu? Berikan tanda centang jika pernyataan sesuai dengan tata tertib. Berikan tanda silang jika pernyataan tidak sesuai dengan tata tertib sekolah. Yang pertama, ini contoh ya. Ketika siswa mengobrol saat guru menjelaskan tugas yang harus dikerjakan. Nah, ini tidak sesuai dengan tata tertib yang ada di sekolah ya, karena kita harus fokus mendengarkan penjelasan guru. Maka diberi tanda silang. Kemudian, siswa aktif memberikan pendapat pada diskusi kelompok. Nah, ini tentunya sesuai ya Nak, karena dalam berdiskusi, kalian harus aktif untuk memberikan pendapat kalian juga. Kemudian, siswa mendengarkan dengan baik ketika temannya berpendapat. Nah, kita juga perlu ya melakukan hal ini agar semua pendapat-pendapat teman-teman dapat didengarkan dengan baik. Kemudian siswa menanggapi pendapat temannya dengan santun. Nah, ini juga ya bagus karena kita memberikan tanggapan dengan santun. Jadi tidak ada teman yang merasa tersinggung atau merasa marah ya. Lalu hasil diskusi disimpulkan berdasarkan pendapat satu anggota saja. Nah, ini tidak sesuai ya dengan apa yang sudah kita bahas beberapa waktu lalu mengenai diskusi. Diskusi itu harus didasarkan dari pendapat oleh seluruh anggota ya, maka ini tidak termasuk. Maka kita beri tanda silang. Nah, anak-anak, semoga kalian sudah memahami pembelajaran kita pada hari ini dan sampai jumpa lagi. Terima kasih. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran kita pada hari ini.
Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.